pada hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi IPS kelas 8 tema 4 tentang perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Evelyn Daniel. Saya dari kelas 81 dari SMP Plus Airlangga Balikpapan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan istilah dalam perdagangan internasional ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Sekarang kita masuk ke cara transaksi perdagangan internasional. Cara transaksi perdagangan internasional itu ada dua macam, secara tunai atau cash dan secara pembukaan rekening atau open account. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yakni surat wesel bank atas tunjuk, commercial bills of exchange, dan letter of credit. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau dalam negeri yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. Commercial bills of exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir menandatangani, berarti ia telah menyetujuinya. Letter of credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengenai cara kedua, yaitu pembukaan rekening, merupakan cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Sekarang kita lanjut ke faktor pendorong perdagangan internasional. Berikut ini adalah faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan perbedaan penguasaan teknologi. Kalau ada faktor pendorongnya, pasti ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat perdagangan internasional. Berikut ini adalah faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu perbedaan mata uang, kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, adanya konflik dan perperangan. Sekarang kita lanjut ke kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan yang diambil ketika melakukan perdagangan internasional, antara lain tarif, kota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi, dan premi. Sekarang kita masuk ke tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu pertama, memperluas pemasaran, kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, ketiga, mencukupi kebutuhan dalam negeri, keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kelima, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, yang terakhir, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Sekarang kita masuk ke peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Sekarang kita masuk ke lembaga kerjasama ekonomi regional. Kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Ada 3 lembaga kerjasama ekonomi regional, yaitu ASEAN, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation,
dan ADN atau ASEAN Development Bank. Kalau dalam skala internasional, hanya ada dua jenis nih. Ada yang di bawah naungan PBB, ada juga yang di luar naungan PBB. Kalau yang di bawah naungan PBB, ada IMF atau International Monetary Fund, ada World Bank, ada WTO, World Trade Organization, ada FAO, Food and Agricultural Organization, ada ILO atau International Labour Organization, ada UNDP atau United Nations Development Program. Kalau yang di luar naungan PBB, ada OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries, ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, ada juga IGGI atau Intergovernment Group on Indonesia, dan CGI. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi. Tentu saja semuanya melakukan kerjasama karena ada manfaatnya ya. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi antara lain ada meningkatkan investasi, kedua menciptakan lapangan pekerjaan, ketiga meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Meskipun ada manfaatnya, tetap saja ada dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Antara lain, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri dan masuknya tenaga kerja asing. Sekarang kita lanjut ke pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi. Iptek dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Dalam bidang produksi, hadirnya iptek memudahkan produsen dalam menghasilkan suatu produk. Dalam bidang distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat melancarkan distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dalam bidang konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Apalagi zaman now, tinggal ke marketplace, klik sana klik sini, check out, terus datang deh panggilan kesayangan yang dinanti, paket. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan.